Pria tua itu tidak bergerak, hanya duduk dalam keheningan yang membuat suasana semakin menegangkan. Andi dan teman-temannya saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan hati-hati, Andi melangkah mendekati pria tua itu, berharap bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi di kampung ini. "Kek, bisakah kami keluar dari kampung ini?" tanya Andi dengan suara gemetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap Andi dengan mata yang redup dan penuh beban. Wajahnya dipenuhi keriput dan tatapannya seolah-olah menembus jiwa Andi. "Kalian harusnya tidak ada berada di sini," jawab pria itu dengan suara yang dalam dan bergetar. "Kampung ini hanya milik mereka yang tidak lagi hidup, dan kalian telah melanggar batas antara dunia kalian dan dunia mereka." Kata-kata pria tua itu membuat mereka semua terdiam. Hati mereka diliputi ketakutan yang mendalam. "Lalu, bagaimana kami bisa keluar dari sini?" tanya Siska dengan suara bergetar. Pria tua itu menghela napas panjang, seolah menanggung beban yang berat. "Ada satu cara," katanya dengan pelan, "tetapi tidak mudah. Kalian harus menemukan pimpinan mereka dan mencoba untuk diizinkan pergi. Namun, pemimpin mereka tidak akan mudah ditemui, apalagi dibujuk." Maya yang dari tadi terdiam memberanikan diri untuk bertanya, "Bagaimana kita bisa menemukan pemimpin itu?" Pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang penuh keprihatinan. "Ikuti jalan setapak di belakang masjid ini. Jalan itu akan membawa kalian ke tempat di mana pemimpin mereka berada. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Jika kalian menoleh, kalian akan tersesat selamanya di kampung ini." Meskipun hati mereka diliputi ketakutan, mereka tahu bahwa itu satu-satunya cara untuk bisa keluar dari tempat yang terkutuk ini. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu, lalu dengan langkah penuh keraguan mereka mengikuti jalan setapak yang dimaksud. Jalan itu sempit dan berkelok, diapit oleh pepohonan tinggi yang rantingnya menjulur seperti tangan-tangan yang ingin meraih mereka. Di tengah perjalanan, mereka mulai mendengar suara-suara aneh, suara gemerisik di antara pepohonan, suara langkah kaki yang seolah mengikuti mereka, dan suara bisikan yang terdengar di telinga mereka. Meskipun rasa takut terus menghantui, mereka tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang, mengingat peringatan dari pria tua di masjid tadi. Namun, semakin mereka berjalan, semakin kuat pula godaan untuk menoleh. Benny yang berjalan paling belakang mulai merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuatu yang seolah memanggil namanya dari kejauhan. Meskipun ia berusaha keras untuk tidak menoleh, rasa penasaran itu semakin lama semakin tak tertahankan. "Apa itu?" bisiknya pada diri sendiri. Dan sebelum ia sadar, lehernya mulai berputar perlahan. Seketika, Andi yang berada di depan mendengar suara langkah Benny berhenti. Ia berbalik dan melihat Benny berdiri kaku. Matanya terbuka lebar menatap sesuatu di belakang mereka. "Benny, jangan menoleh!" teriak Andi. Namun sudah terlambat. Benny seolah terhipnotis
tubuhnya mulai berjalan mundur, memasuki kegelapan di belakang mereka. Sebelum Andi sempat menariknya, Benny sudah menghilang di antara bayangan-bayangan pepohonan. Siska menjerit, tangannya bergemetar memegang tangan Maya. Andi mencoba menenangkan teman-temannya, meskipun dirinya sendiri merasa putus asa. Kita harus terus berjalan, kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya, kata Andi dengan tegas. Mereka pun melanjutkan perjalanan, meskipun hati mereka dipenuhi dengan duka karena kehilangan Benny. Perjalanan mereka semakin sulit. Jalan setapak itu terasa semakin panjang dan berliku. Rudy yang masih setengah sadar karena kejadian sebelumnya terhuyung-huyung di antara mereka. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka untuk terus maju. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak boleh berhenti. Hanya dengan menemukan pemimpin kampung ini, mereka bisa keluar dari kegelapan ini. Akhirnya, setelah berjalan entah berapa lama, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang menjulur ke segala arah. Di bawah pohon itu, mereka melihat sosok seseorang pria berdiri dengan punggung menghadap mereka. Pria itu mengenakan pakaian hitam panjang dan rambutnya yang panjang tergerai sampai ke pinggang. Andi, Siska, Maya, dan Rudy berjalan mendekati pria itu dengan hati-hati. Kami ingin pulang, kata Andi dengan suara yang lemah. Mencoba menahan getaran di tenggorokannya, pria itu tidak menjawab, hanya diam berdiri. Dengan keraguan, Andi melangkah lebih dekat. Apakah Anda pemimpin di sini? Tanyanya. Pria itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung dengan sorot yang kosong. Kalian telah memasuki wilayahku tanpa izin, katanya dengan suara yang rendah namun tajam, seperti pisau yang menusuk telinga mereka. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Andi merasa seluruh tubuhnya gemetar. Kami tidak tahu, kami tidak sengaja, katanya terbata-bata. Kami hanya ingin pulang, tolong izinkan kami pulang. Pria itu tertawa pelan. Suara tawanya dingin dan menakutkan. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harga, katanya. Satu dari kalian harus tinggal di sini selamanya, menjadi bagian dari kampung ini, agar yang lain bisa pergi. Mendengar itu, rasa takut mereka berubah menjadi keputusan. Siska menangis terseduh-seduh, sementara Maya terdiam, wajahnya pucat. Rudy yang masih lemah jatuh terduduk di tanah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, siapa yang harus tinggal, siapa yang akan mengorbankan dirinya. Pria itu hanya berdiri di sana, menunggu keputusan mereka. Waktu seolah berhenti, dan mereka hanya bisa saling berpandangan tanpa kata-kata. Akhirnya, dengan berat hati, Rudy yang merasa dirinya sudah tidak berdaya mengangkat tangan. Biarkan mereka pergi, aku yang akan tinggal, katanya dengan suara serak. Andi dan yang lain berusaha mencegahnya, namun Rudy hanya bisa tersenyum lemah. Aku tidak ingin kalian terjebak di sini. Aku sudah tidak kuat lagi. Biarkan aku yang mengakhiri ini, katanya. Dengan langkah kaki tertatih, Rudy berjalan mendekati pria itu. Pria tersebut tersenyum dingin dan menyentuh bahu Rudy dengan tangan yang dingin seperti es. Kau telah memilih dengan bijak, katanya sebelum menoleh kepada yang lain. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Dengan hati yang berat, Andi, Siska, dan Maya meninggalkan Rudy di lapangan itu. Mata mereka berlinang air mata, namun mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka berbalik
Untuk terakhir kalinya, mereka melihat Rudi berdiri di bawah pohon besar itu. Wajahnya tampak damai meskipun mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika mereka akhirnya keluar dari kampung itu, matahari mulai terbit. Mereka tiba-tiba berada kembali di jalan setapak yang mereka kenal. Seolah-olah kampung gaib itu hanya mimpi buruk yang berlalu. Namun kehilangan Rudi dan Benny adalah kenyataan yang tidak bisa mereka tolak. Mereka berjalan turun dari gunung dengan langkah yang berat. Tidak lagi ada tawa dan canda seperti saat yang mereka naik. Sesampainya di kaki gunung, mereka langsung menuju pos pendakian untuk melapor. Petugas pos yang mendengar cerita mereka hanya menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Namun ketika mereka menyebutkan nama kampung yang mereka lihat di peta Andi, wajah petugas itu berubah. Tidak ada kampung di jalur itu, katanya dengan nada serius. Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup. Andi, Siska, dan Maya hanya bisa saling berpandangan. Mereka tahu apa yang mereka alami adalah nyata, dan mereka juga tahu bahwa mereka telah kehilangan dua teman mereka selamanya. Kampung gaib itu tanpa suara azan akan selalu menghantui ingatan mereka, dan mereka berjanji tidak akan pernah menceritakan kejadian ini kepada siapapun lagi, karena mereka tahu tidak ada yang akan percaya. Namun setiap kali mereka mendengar azan berkumandang, hati mereka akan selalu teringat akan teman-teman yang telah hilang, dan kampung sunyi yang seakan-akan hanya ada dalam mimpi buruk, namun nyata dalam ingatan mereka.